Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty dimanapun kalian semua berada. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rob, sehat, semangat, fresh, dan optimis selalu dalam menyongsong kesehariannya. Untuk kali ini, untuk malam ini, Liberty tengah berada di Langgar Laweyan yang ada di Kampung Batik, Sondakan, Kecamatan Laweyan, Solo. Kalau di Jawa, khususnya di kota Solo, selain masjid sebagai tempat sarana beribadah bagi mereka umat Islam untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu, juga sholat Jumat, sholat setiap hari Jumat. Tidak demikian dengan langgar, suro atau musola. Langgar, suro atau musola ini bagi di masyarakat di kota Solo juga merupakan tempat untuk beribadah sholat 5 waktu, hanya saja tidak dipakai untuk sholat berjamaah, sholat Jumat. Untuk kali ini, malam hari ini, Liberty tengah berada di Langgar Laweyan. Langgar Laweyan ini memiliki historis tersendiri, artinya mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi. Pada saat itu, Langgar Laweyan ini dibangun oleh beliau Haji Marto Saputro. Haji Marto Saputro ini pemilik dari Langgar Laweyan yang ada di Kampung Batik, Sondakan, Solo. Dibangun pada tahun 1918. Pada saat itu, keberadaan Langgar Laweyan ini dipakai untuk semacam pengaturan strategi siasat perang yang pada waktu itu dipakai oleh dari mereka laskar umat Islam, laskar Hizbullah. Sehingga keberadaannya pada saat itu, pada saat kolonialis Belanda, Langgar Laweyan ini sering dijadikan semacam sarana untuk diintai selalu oleh mereka kaum kolonialis Belanda, karena langgar yang berukuran tidak lebih dari 100 meter ini keberadaannya setiap hari selain dipakai untuk berjamaah sholat, dipakai pula untuk mengatur, untuk membuat siasat perang dengan Belanda pada waktu itu. Bahkan dari bangunan-bangunan antik kuno yang masih asli ini, ada beberapa bagian yang rusak atau semacam bekas tembakan peluru dari kaum kolonialis Belanda. Salah satunya pintu yang ada di ruang antara ruang utama dengan ruang jamaah putri. Di situ ada bekas semacam tembakan dari Belanda yang waktu itu tepat mengenai pintu. Ini salah satu bekas tanda tembakan dari Belanda pada waktu itu. Kalau saja menilik sejarahnya, yang jelas keberadaan Langgar Laweyan ini cukup strategis sekali, karena posisinya ada di pinggir jalan besar, ada di pinggir jalan Dr. Ajiman, sehingga tepat sekali jika dipakai untuk menyusun siasat perang. Ini bagian dari untuk jamaah wanita.
Kalau yang utama ini merupakan ruang untuk jamaah pria, sedangkan yang ruang serambi yang tidak begitu besar, hanya sekitar 2 kali 5 meter ini terdapat saksi bisu, yaitu berupa kentongan yang pada waktu itu selain dipakai untuk memanggil mereka para jamaah yang ada di sekitar Kampung Sondakan ataupun Kampung Lawian ini untuk segera berdatangan menunaikan sholat 5 waktu, ternyata keberadaan kentongan ini juga memiliki makna lain tersendiri. Ada semacam ketukan-ketukan yang tertentu yang ternyata dipakai untuk mengumpulkan mereka para prajurit perang, artinya yang saat itu dikenal sebagai Laskar Islam Hizbullah. Pada saat itu mereka bermarkas di Langgar Lawean ini. Nah, kentongan ini berarti mempunyai 2 fungsi. Fungsi pertama untuk benar-benar memanggil jamaah untuk segera berdatangan menunaikan sholat wajib 5 waktu. Juga bunyi kentongan yang ada semacam sandi khusus yang ternyata untuk memanggil selain sholat juga mereka dipanggil semacam laskar-laskar Islam tersebut, laskar yang saat itu dikenal Laskar Hizbullah, untuk segera menyusun siasat perang melawan kolonialis Belanda. Semua ornamen-ornamen yang ada di Langgar Lawean ini masih asli dan utuh. Tidak kurang, usianya sudah 101 tahun. Ini jendela yang masih asli dan utuh. Juga termasuk kayu-kayu pintu untuk menuju ruang utama. Juga terbuat dari kayu jati yang usianya sudah 103 tahun dan masih tampak utuh, bahkan kelihatan kokoh sekali. Nah, ornamen-ornamen bahkan kaca-kaca tempo dulu. Ada satu pintu untuk langsung masuk ke ruang utama. Kalau dari pintu samping ada 2 pintu untuk masuk ke ruang utama. Ini pintu yang kedua. Kesemuanya masih asli dan utuh. Kayunya benar-benar kayu pilihan, kayu jati pada saat itu, sehingga kondisinya masih senantiasa terjaga. Asli, utuh, dan terjaga kualitasnya, benar-benar kayu jati yang sangat tua. Ini ruang untuk pengimaman. Jendela-jendelanya pun bukan hanya kacanya saja, kayu-kayunya pun tampak masih benar-benar terjaga, rapi, kuat, dan memiliki nilai estetika tersendiri. Ini pintu pembatas dari jamaah pria dan wanita. Juga ada 2 pintu pembatas jamaah pria dan wanita.
termasuk dari jamaah ibu-ibu atau wanita, ada disediakan 2 pintu untuk menuju ruang wudhu. Benar-benar kondisinya masih asli dan utuh. Boleh jadi pintu yang sekarang ini bisa dipastikan lagi tidak akan pernah ada pintu serapat ini, layaknya sebuah sel tahanan. Sudah ada jari jemari besi, juga masih ada tutupnya. Benar-benar luar biasa, produk yang sangat rapat sekali. Benar-benar sekarang tidak ada jenis pintu yang sedemikian ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa berbincang-bincang dengan marbotnya yang ada di Langgar Laweyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau sampai namanya siapa, Pak? Pak Basuki. Sampai di sini sebagai apa, Pak? Marbot. Marbot di Langgar Laweyan. Ya, marbot. Selama ini ada yang menyatakan kalau dulunya Langgar Laweyan ini cukup angker, itu apa benar, Pak? Ya, benar. Ji? Angker dulu. Dulu. Tapi saya enggak apa-apa. Kalau kebetulan kalau Pak Basuki pernah sampai ketemu apa? Pernah ketemu wujud apa di sini nih, Pak? Saya enggak ada, tapi ada suara-suara. Nggih. Manggil enggak kelihatan itu, manggil nama saya tapi enggak kelihatan. Oh. Selain itu mungkin ada lagi, Pak Basuki? Oh, di luar itu depan pintu besar itu ada katanya mbah-mbah pakai tongkat rambut pakaian putih-putih, ada katanya ya. Tapi orangnya baik, memberi salam. Pak Basuki juga pernah ketemu? Suaranya. Suara memanggil-manggil, Ji. Ya. Oh, Ji. Terima kasih Pak Basuki. Ya. Demikian tadi wawancara dengan Pak Basuki, marbot dari Langgar Laweyan, yang ternyata juga sering dipanggil-panggil namanya, hanya saja tidak pernah menampakkan wajahnya atau semacam postur tubuhnya. Hanya saja banyak orang yang mengatakan ketika di malam hari tengah sholat tahajud di teras dari Langgar Laweyan ini biasa ditemui oleh seorang kakek-kakek yang mengenakan pakaian serba hitam-hitam dan memakai tongkat untuk jalan. Kebetulan kakek-kakek tersebut biasanya ada di depan pintu masuk dari Langgar Laweyan ini. Biasanya beliau di sini. Nah, di sekitar ini pintu masuk ini. Nah, biasanya kakek-kakek tua yang senantiasa mengenakan pakaian serba putih-putih tersebut dengan bertongkat biasa menampakkan diri di sekitar teras Langgar Laweyan ini. Hanya saja kata Pak Basuki, marbot yang ada di Langgar Laweyan ini, keberadaan beliau tidak pernah mengganggu. Bahkan Pak Basuki sering jika mau membersihkan menjelang subuh
datang ke Langgar Rawian ini ada suara panggilan yang memanggil-manggil dirinya. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Liberty melaporkan dari Langgar Lawean yang ada di Kampung Sondakan, Solo.